kita bisa bertemu kembali di tugas PCT 8 yang hari ini materinya mengulas tuntas tentang kurikulum PT yang akan disampaikan oleh Bapak Rio Rizky Pratama Espar GR dari SMK 2 Padalarang. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Bu Anggita sebagai moderator. Pada Bu Anggita, saya persilahkan. Mangga Bu. Ya, hatur nuhun Ibu. Ya, terima kasih kepada Ibu Ai Hodijah SSTM.com yang telah membuka acara. Dan selanjutnya saya Anggita Septiani selaku moderator akan memandu acara ini sampai 30 menit ke depan. Materi hari ini adalah mengenai bedah kurikulum vitae yang akan disampaikan oleh Bapak Rio Rizky Pratama, Espar GR. Beliau merupakan guru atau staf pengajar di SMKN 2 Purwakarta. Beliau juga memiliki pengalaman 10 tahun bekerja di hotel sebagai reservation dan asisten manager learning and development. Oke, setelah nanti selesai pemaparan materi, akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu atau Ananda yang ingin bertanya. Silakan nanti ditulis di kolom chat. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita dengarkan materi dari Bapak Rio. Mangga Pak. Baik, terima kasih Bu Anggita dan juga Bu Ai yang sudah membuka sesi pembelajaran kita untuk saat ini. Saya ucapkan terima kasih pada siswa-siswi saya dari Tata Busana, khususnya kelas 11 dan juga kelas 10 yang sudah mengikuti pembelajaran mengenai tentang bedah mengenai CV. Ini sangat penting, ini bekal buat kalian juga, ibaratnya karena nanti di kelas 12, di kelas 11 juga kalian akan prakrim, dan ibaratnya dari prakrim juga kalian akan mengikuti dan akan langsung hidup di dunia yang nyata untuk membuat CV ya. Nah, kurikulum vitae ini sangat penting sekali, ini sebagai prolog kita pada saat di awal, karena yang namanya CV adalah upaya pertama kita untuk melamar pekerjaan yang ingin kita inginkan gitu ya. Tapi banyak beberapa kendala. Kendalanya adalah CV. CV kita itu informasinya apa saja sih? Dan kenapa kok setelah saya kirim banyak CV, kok banyak ya perusahaan yang nggak mau menghubungi saya? Kebanyakan dari kita, ya khususnya sendiri gitu ya, pada saat mengirimkan CV, ternyata tidak ada yang mau manggil Bapak untuk interview ataupun tes untuk selanjutnya. Itu banyak sekali kejadian-kejadian. Ya menurut pengalaman Bapak sudah mencoba untuk 1000 CV yang Bapak kirim, dan alhamdulillah pada saat itu ternyata tidak ada yang namanya memanggil Bapak ataupun mereply emailnya Bapak. Ya cukup sedih juga pada saat itu gitu ya. Lalu Bapak coba refleksi alasan kenapa dan lain sebagainya, kok CV saya sampai dengan sekarang seperti ini gitu ya. Lalu dampaknya pada saat di akhir kok saya sulit sekali untuk bisa mendapatkan sebuah pekerjaan. Nah, di sini kita akan kupas tuntas mengenai tentang CV. CV seperti apa? Nah, ini kebetulan Bapak juga pengalaman di HRD 10 tahunan, ibaratnya kita akan bahas yang mana-mana saja CV yang bisa dikatakan sebagai CV yang cepat, tepat, dan informasinya sesuai sehingga bisa dibaca langsung oleh HRD atau juga talent and culture manager-nya di setiap perusahaan yang kita inginkan ya. Sebentar, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, apa saja sih yang sebenarnya yang tertera di CV kita? Yang pertama yang harus kita ketahui, harus ada nama lengkap full name kita. Nama kita nggak boleh ada yang namanya istilah, mohon maaf, alias, dan lain sebagainya ya. Itu harus benar-benar real nama kita. Address, alamat. Alamat sekarang itu penting, karena biasanya perusahaan akan melirik orang yang sesuai dengan domisili. Ya, domisili itu penting. Lalu ada nomor kontak. Nah, sekarang udah zamannya email. Nomor kontak bukan hanya nomor telepon pribadi kita ya, telepon rumah bukan, tapi email sekarang, karena lamaran pekerjaan mau nggak mau akan menghubungi kita itu melalui email.
Makanya untuk sampai dengan sekarang, Bapak minta untuk siswa-siswi Bapak itu harus memiliki yang namanya email. Makanya tugas Bapak pun juga untuk saat ini menggunakan Gmail ya sama kalian. Jadi ibaratnya Gmail itu sudah angka mati bagi kalian. Gitu. Jadi ibaratnya tolong yang belum punya Gmail, email harus segera. Kenapa? Karena di tugas pun juga wajib tertera untuk Gmail ya. Nah, dari nomor kontak kita masukkan nomor WhatsApp kita, nomor pribadi kita, alamat email lah. Lalu selanjutnya harus ada yang kita masukin adalah background education. Nah, ini yang paling penting. Background education ini yang paling sering dibaca oleh HRD adalah yang biasanya sesuai. Misalnya pada saat nanti kalian prakrim, ya SMK Tata Busana melamarnya ke perusahaan busana yang pastinya yang berhubungan dengan busana. HRD akan menjadi sebagai katalisator pertama yang akan menyaring terlebih dahulu mana-mana sih orang yang kompeten yang sesuai dengan background-nya. Itu penting sekali. Apabila kalian sudah lulus S1, ya, lulus S2, S3, SMK misalnya, itu bakal dipelajari, akan dibaca sepenuhnya dengan yang namanya HRD. Tapi nggak serta-merta ya, ada beberapa yang harus kalian pahami juga pada saat nanti. Lalu selanjutnya ada work experience, ini yang paling penting, pengalaman kerja. Pak, tapi kan saya nggak punya pengalaman, nggak masalah, masukkan apa saja yang namanya pengalaman kerja, apapun itu yang namanya sebuah pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu nggak harus sesuai dengan bidangnya. Bapak juga dulu pernah kerja di bengkel, Bapak juga dulu pernah kerja di tempat burger gitu ya, dan lain sebagainya. Dulu juga Bapak pernah kerja di tempat cuci baju dan sebagainya, laundry. Itu ibaratnya tidak berhubungan dengan apa yang Bapak miliki kemampuan sekarang. Jadi Bapak minta masukkanlah yang namanya work experience ini sebagai pengalaman kalian sampaikan, dan ini bisa kalian sampaikan pada saat nanti interview pun juga. Nah, yang suka kelupaan oleh kita adalah skill. Skill apa yang kita miliki, sampaikan. Misalnya kita pandai dalam presentasi, kita pandai dalam IT, kita pandai dalam desain, kita pandai dalam hal-halnya lain, sampaikan. Kita pandai dalam cakap dalam English gitu ya, dalam bahasa Arab, bahasa Prancis, dan lain sebagainya. Itu masukkan di sini. Kebanyakan kita kelupaan ini skill-skill ini. Nah, ini sebenarnya dari 6 poin ini yang paling sering dibaca di screening, tanpa ada hal-hal yang lain. Kita akan mulai, ini contoh CV Bapak dulu ya. Bapak akan sampaikan. Nah, ini dulu CV Bapak. Kenapa Bapak kurang pas? Jujur, karena CV Bapak terlalu panjang banget ini. Ini nggak sesuai banget dengan zamannya sekarang. Zamannya sekarang itu lebih, bisa dikatakan lebih modern dan lebih sederhana. Dan mohon maaf nih, HRD nggak suka baca yang 3 lembar kayak gini. Setelah Bapak pernah share juga di pertemuan yang sebelumnya, HRD berkesimpulan, ya, Rio ini, CV ini adalah orang yang tidak memiliki rasa ataupun kemampuan percaya diri. Bayangkan, belum di interview saja, sudah langsung udah, saya nggak akan panggil orang ini, karena apa? Satu, HRD malas bacanya, ini terlalu banyak, bla 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 bla, banyak sekali, gitu ya. Banyak sekali. Ini seharusnya paling sederhana itu adalah yang tadi Bapak sampaikan. Ini banyak poin-poin yang tidak perlu gitu ya. Di sini ada pengalamannya organisasi, harusnya ini bisa lebih dipersingkat. Dan pendidikan sebenarnya yang paling akhir bisa kita masukkan, tidak perlu misalnya gitu ya. Kita sudah S2, S1 jadi masukin lagi, nggak perlu sih. Pendidikan terakhir aja, karena yang paling penting sih sebenarnya pada saat kita melamar kerja, pendidikan terakhir dan pengalaman bekerja. Sama nanti di akhir attach yang namanya CV kita itu dengan yang namanya ijazah. Itu yang paling penting, ijazah kita sama application letternya. Nanti kita akan bahas tuntas juga tentang yang namanya application letter di pertemuan selanjutnya ya. Nah, sebenarnya seperti apa sih seharusnya contoh untuk CV yang sesuai itu, yang ibaratnya sesuai dengan zamannya, yang ringkas, dan yang paling penting adalah mau dibaca sama HRD dan akhirnya kita dipanggil. Sebentar. Nah, seharusnya nih CV apa aja sih? Tadi Bapak sudah sampaikan, ada full name, ya, nama lengkap kita dengan yang namanya gelar jika ada, yang pasti ada alamat kita yang sesuai dengan domisilinya kita, nomor kontak kita yang lengkap, nomor HP, email, WhatsApp, karena nanti gimana kita mau interview, karena alamatnya, koneksinya ada semua di sana, di Gmail ya, nomor kontak kita harus kita sampaikan untuk email,
lalu juga nomor WhatsApp, ya. Malahan juga nomor kontak ini juga ID Zoom kita, lalu juga ada ID Skype kita, dan lain sebagainya. Karena untuk saat ini yang namanya proses interview kan mau nggak mau nih harus melalui Zoom atau juga melalui dengan daring, ya, online. Lalu ada background education yang tadi Bapak sampaikan sebelumnya, ada work experience dan skill, ya. Dan yang Bapak sampaikan yang paling penting, tidak perlu berlembar-lembar. Pengalaman pribadinya Bapak dulu mau interview seorang yang namanya FB manager. Bapak tahu dia punya pengalaman banyak, paham banget. Hampir sekitar 20 CV. Bayangkan CV ada 20 lembar, mau bacanya gimana coba? Lalu Pak, yang lebih pastinya apa? Nah, yang lebih pastinya itu ada rekam digital sebenarnya pada saat nanti kerja, kalian bisa posting di Instagram, ya, di Facebook juga, itu nilai plusnya buat kalian ya sebagai yang namanya generasi X dan Y. Lalu juga ada yang namanya, kalau sekarang itu apa ya namanya, aplikasi di handphone ini, sebentar Bapak sambil cek, selain IG, aduh Bapak lupa nama aplikasinya ya. Di situ tuh kita bisa menyampaikan, Pak, ini loh Pak, yang namanya adalah yang namanya portofolio digital saya. Nah, kebanyakan orang yang namanya menggunakan portofolio, mereka belum punya yang digital. Sekarang silakan kalian buat portofolio digital di akunnya kalian masing-masing. Silakan kalian buat, karena itu berguna bagi kalian. Nah, kebanyakan orang untuk digital sekarang masih gunakan untuk pribadinya sendiri. Mohon maaf, bukan untuk kepentingan dia sendiri, tapi khususnya untuk pekerjaan itu jarang digunakan. Silakan kalian bisa gunakan mulai dari sekarang, itu sangat berguna sekali bagi kalian. Namanya, sebentar Bapak sambil cek, mohon maaf. Kalau dulu itu pet, sekarang ada yang namanya, sebentar. Yang kekinian, sebentar. Mohon maaf mengganggu. Sebentar. Pinterest. Bapak baru ingat, itu Pinterest. Jadi di Pinterest itu kalian buat ID, nah kalian bisa masukkan portofolio kalian di sana. Itu penting banget. Nanti kita akan ke depan, kita akan mempelajari tentang portofolio digital ya di pertemuan selanjutnya. Itu penting banget yang namanya portofolio digital. Portofolio digital itu menyimpan yang namanya informasi tentang yang namanya pekerjaan kita. Itu penting banget. Kenapa? Jadi saat ini HRD akan melihatnya dari melalui hal tersebut. Ini sesuatu yang baru, tapi bisa dikatakan Bapak minta kalian harus ambil langkah sekarang. Untuk apa? Untuk mencoba. Silakan bagi yang belum punya ID-nya, silakan bikin ya. Bapak minta sama kalian juga. Nanti Pak, nanti pun juga Bapak, mohon maaf, di akhir pembelajaran kita Bapak akan sampaikan web apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk membuat CV. Kita akan cek nanti ya. Oke, lanjutkan slide selanjutnya. Nah, akibat dari CV tersebut yang tidak sesuai ini ya. Pertama, HRD, Human Resource Development ataupun Talent Manager akan sulit menganalisis CV kita apabila kita membuat CV yang di awal yang panjang 3 lembar gitu ya. Lalu yang kedua, ini pengalaman Bapak sebagai HRD ya yang menyaring juga ya. Ini hasil diskusi Bapak dengan manajer Bapak juga pada saat itu, dengan atasan Bapak, dengan direktur Bapak. Kedua, HRD ataupun TCM akan malas membaca CV kita karena apa? Terlalu panjang. Ibaratnya berbelit-belit. Dan yang ketiga, HRD ataupun TCM kita tidak akan mau menghubungi kita. Atau saking banyaknya, mana sih nomor kontak yang harus dicari? Itu yang paling pusingnya. Dan yang terakhir, HRD dan TCM yang paling seringnya berkesimpulan kalau kita tidak percaya diri. Karena kita berbicara hanya di paper. Itu kelemahan dari yang kita. Nah, seperti apa sih CV yang sederhana, yang ibaratnya bisa dikatakan yang kekinian, lalu sederhana, berkesan, tapi ibaratnya yang akan pasti dibaca gitu ya oleh HRD, seperti ini yang Bapak buat sepertinya nih. Nah, kalian bisa pampang posisinya di atas, ini adalah sebagai posisi terakhir kalian, misalnya Bapak ini terakhir sebagai Learning and Development at Novotel Bandung. Masukin deh foto, ya.
buat personalitinya, tapi yang sederhana personalitinya, jangan yang terlalu panjang-panjang, yang sederhana. Bapak di sini menyampaikan pertama good attitude, kind, communicate, diligent, tolerant, target oriented, disiplin, honest, and be responsibility. Lalu di sini kalian masukin work experience. Masukin di sini Bapak pernah menjadi yang namanya reservation di IBIS Bandung Trans Studio, lalu juga di SMK 15 sebagai guru honorer, lalu di Swisstel Hotel School and konsultan Bapak di sini, ya, jadi konsultan di hotel, balik ke hotel lagi di Kagum sebagai trainer. Bapak di sini juga di tahun 2015 sampai 2017 ini memegang hampir seluruh properti yang ada di Kagum Hotel, alhamdulillah dari Bandung, Jakarta, dan juga di Bali. Lalu di tahun 2017 sampai 2019, alhamdulillah Bapak diterima bekerja di Novotel, ya, dengan ada banyak perbaikan-perbaikan yang Bapak miliki. Karena pada saat kalian bekerja jangan hanya puas di situ ya. Ibaratnya kalau bekerja kalian harus cari yang paling terbaik. Bapak di sini cari yang paling terbaik, baik dari segi yang namanya penghasilan, dari segi yang namanya perusahaan lebih baik dan lain sebagainya ya, baik dari gaji perusahaan lebih baik, lalu juga benefit lebih baik, itu yang paling penting. Lalu Bapak di Novotel Bandung sebagai Learning and Development di sini posisi terakhir Bapak di tahun 2017 sampai dengan di 2019. Di tahun ini banyak sekali perkembangan Bapak. Ya, contohnya Bapak kemarin pun sebelum Bapak menjadi seorang guru di SMKN 2 Purwakarta, alhamdulillah di sini Bapak diangkat jadi seorang asisten. Ini alhamdulillah. Dan banyak sekali pembelajaran yang Bapak miliki sebelum Bapak menjadi seorang guru. Wah, banyak sekali pembelajaran secara online, lalu tes dan lain sebagainya secara online, alhamdulillah dapat pengalaman yang luar biasa. Lalu di SMKN 2 Purwakarta dari tahun 2019 sampai dengan saat ini, Bapak sebagai guru pariwisata pertama. Ini posisi terakhir Bapak di salah satu sekolah negeri, karena Bapak di sini mengabdi menjadi seorang PNS, alhamdulillah sudah mendapat juga SK 100%-nya, alhamdulillah sekarang Bapak mengabdi dan bisa ketemu dengan kalian. Lalu setelah yang namanya work experience, jangan lupa masukin skillnya. Ini yang paling penting. Skill yang kalian miliki itu sampaikan. Jadi orang pun juga bisa tahu ya sebelum nanti ada yang namanya tes kinerja. Ya, itu paling penting karena pada saat kalian interview pasti akan dites pada saat nanti. Bapak sebagai learning and development atau sebagai trainer itu dites untuk mengajar pada saat itu ya. Tapi sebelumnya sampaikan bahwa kalian bisa apa aja nih, yaitu Microsoft Word, ya. Oh, ini seperti apa? Microsoft Excel seperti apa? Lalu ada Microsoft PowerPoint, IT, Information and Technology, Development Program. Ini adalah program yang Bapak miliki. Jadi Bapak punya program pengembangan khusus dari trainee, lalu dari staff sampai dengan level tertinggi gitu ya. Itu Bapak yang pegang juga di salah satu hotel di Bandung, Novotel Bandung dan juga di Kagum. Lalu juga ada Photoshop yang Bapak miliki untuk saat ini. Photoshop ya masih so-so lah ya. English alhamdulillah Bapak cukup bisa. Front office karena Bapak backgroundnya di kantor depan. HRD juga Bapak juga memiliki juga kemampuannya. Lalu trainer pun juga. Kenapa Bapak alasan menjadi seorang guru ya karena Bapak punya background seorang trainer. Lalu di sampingnya ada biodata. Biodatanya sederhana ya. Di sini ada edukasi. Bapak juga di UPI pernah lanjut lagi yang namanya sekolah di Undiksa. Yang kedua inilah alasan kenapa Bapak bisa menjadi guru juga trainer ya. Di sini Bapak seorang guru profesional. Lalu ada yang namanya personal detail. Ini yang penting, tanggal lahir ya. Lalu juga tempat lahir, gender dan sebagainya. Lalu ada yang namanya kontak. Nah, ini kontak yang paling penting, alamat email dan juga nomor yang bisa dihubungi. Lalu juga ini ada kontak LinkedIn, ini sebagai referensi, lalu juga ada Facebook juga sebagai referensi. Satu lagi jika kalian punya yang namanya Pinterest, masukkan juga Pinterest ya sebagai yang namanya digital referensi kalian juga. Nah, setelah Bapak merubah CV Bapak, merubah dan lain sebagainya, yang asalnya dari yang 3 lembar, mohon maaf yang ini seperti ini, mohon maaf Bapak ulangi ya. Nah, dulu CV Bapak di tahun 2012 sampai dengan di tahun 2014-15 itu CV kayak gini. Orang-orang malas sepertinya untuk bacanya. Wah, ini apa gitu ya nih Rio ini gitu ya. Kok seperti ini terlalu banyak. Jadi orang-orang untuk meringkasnya juga bingung gitu ya.
Lalu Bapak untuk merubahnya, Bapak banyak inputan dari teman-teman, khususnya yang teman-teman dari desain waktu itu. Menyampaikan terlalu kolot si CV-nya, coba dirubah. Akhirnya Bapak coba ikut, ternyata Bapak disarankan coba buka Canva katanya. Coba buka yang namanya aplikasi di handphone. Ada yang namanya canva.com untuk webnya, lalu yang kedua juga ada di Poster Maker. Ini Bapak dibuat, di mix di situ, dan alhamdulillah setelah Bapak belajar beberapa tahun gitu ya, lalu Bapak mencoba untuk mengganti CV-nya Bapak, alhamdulillah beberapa bulan kemudian kalian bisa lihat di sini ada letter of intent ataupun juga prakontrak sebelum memulai bekerja. Bapak diterima sebagai training manager, padahal Bapak pada saat itu juga sebelumnya sudah menjadi seorang asisten manager. Bapak coba untuk merubah CV, alhamdulillah mendapatkan lagi pekerjaan yang lebih baik posisinya menjadi seorang training manager di salah satu hotel besar di Bandung. Nih, kalau tahu nama hotelnya GH Universal Hotel. Ini kalau kalian tahu, mungkin kalau pernah nonton video klipnya Syahrini nih, Syahrini pernah bikin video klip di sini nih di hotel ini. Ya, ini di Jalan Setiabudi ataupun juga di dekat Lembang. Gaji Bapak boleh kalian tahu nih, totali Bapak mendapatkan penghasilan di 5.600.000 ya. Ini ibaratnya hanya garantitnya aja, belum dengan ibaratnya dengan penghasilan lainnya. Alhamdulillah. Memang Bapak sampaikan juga dari awal, Pak, ada nggak sih Pak orang yang langsung dapat pekerjaan, CV-nya mungkin tidak pas dan lain sebagainya, tapi dia langsung penghasilan besar? Ada, bisa. Asalkan apa, punya koneksi, satu, punya hubungan baik pada saat prakerin, dan yang ketiga dia memang performanya bagus sesuai. Ya, kalau kalian boleh tahu, pada saat Bapak menjadi seorang pekerja gitu ya, mengawali itu Bapak mencuci piring dulu di hotel. Cuci piring, angkat tas, bawa barang berat dan lain sebagainya, baru bisa menjadi seorang posisi manajer. Kurang lebih Bapak butuh waktu sekitar 5 sampai dengan 6 tahun. Ini offeringnya Bapak ini dikasih di tahun 2007 pada saat Bapak masih di Kagum. Pada saat itu Bapak coba rubah CV, alhamdulillah ini dipercaya pada saat itu, tapi Bapak nggak diambil pada saat itu. Kenapa nggak diambil? Kebetulan pada saat Bapak mau mengajukan untuk resign, ternyata Bapak dinaikkan gajinya sama atasan Bapak, sama direktur Bapak. Ya, alhamdulillah penghasilannya mungkin belum 2 digit, tapi alhamdulillah bisa mendapatkan penghasilan sampai dengan hampir 8 jutaan pada saat itu. Alhamdulillah. Posisi dengan umur Bapak sekian itu adalah sekitar 28-29 tahun pada saat itu. Alhamdulillahnya. Nah, berkah dari CV tersebut, Bapak coba sampaikan kepada kalian bahwa pentingnya yang namanya sebuah CV untuk bisa ibaratnya untuk bisa direkrutnya kalian adalah dengan CV yang sederhana, baik, dan informasinya tepat dan sesuai. Sehingga seorang HRD mau membaca dengan tepat, cermat, dan sesuai. Sehingga apa? Kalian dipanggil untuk yang namanya sesi interview ataupun tes selanjutnya. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya untuk pembuatan CV. Kalian bisa buka websitenya, yaitu di canva.com, gratis, tanpa ada biaya. Ya, enak sekali kok zamannya sekarang ini, ibaratnya kalian tidak perlu lagi harus takut ini itu dan ini, Pak gimana bikin CV. Contoh CV sudah ada, tinggal kalian mengganti kalimat-kalimatnya saja. Lalu yang lebih gampang lagi ada nih di Android, di Poster Maker. Itu ada banyak, kalian Poster Maker atau Canva nanti cari CV, kurikulum fit, langsung keluar nanti template-template yang satu lembar. Nah, yang sudah Bapak lihat itu ada beberapa kampus yang sudah modern, ada STP, Sekolah Tinggi Pariwisata, yang sudah sangat luar biasa sekali. Nah, makanya Bapak ingin menyampaikan kepada siswa-siswi Bapak di 10 Tata Busana, yang ibaratnya CV yang nanti akan kalian gunakan, kalian pun juga harus seinovatif mungkin, sebaik mungkin untuk menampilkan diri kalian di depan yang namanya HRD pada saat nanti prakerin. Memang nanti pakai format sekolah, tapi setidaknya pada saat nanti kalian apply untuk pekerjaan, tidak pakai yang namanya format sekolah lagi. Jadi CV berguna bagi kita untuk mencari yang namanya pekerjaan, sehingga apa, pekerjaan kita dapatkan, ibaratnya si HRD-nya mampu membaca, menganalisa, lalu menghubungi kita yang paling penting.
daripada dengan yang namanya CV yang penuh itu dengan 3 halaman, 4 halaman, 5 halaman yang ibaratnya sangat HRD sangat sulit sekali untuk menganalisanya. Jadi HRD butuh sesuatu yang singkat, padat, tepat. Seperti itu. Oke, alhamdulillah materinya juga sudah selesai. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan 1 pertanyaan saja, Mangga. Iya, terima kasih Pak Rio. Kepada Bapak Ibu dan Ananda yang ingin bertanya, mangga dipersilakan. Silakan. Bisa langsung on mic atau bisa langsung di chat. Ayo, Mangga. Ada yang bertanya. Cukup menarik ya pembahasannya, apalagi untuk siswa-siswa yang nanti ke depannya akan melamar pekerjaan. Betul. Pembuatan CV ini menjadi penentu apakah kita akan dipanggil atau tidak untuk melakukan seleksi selanjutnya. Ayo, silakan Neng, ada yang mau bertanya? Atau Bapak yang mau nanya gitu? Mangga absennya, yang lain silakan. Karena ini dapat CV ya, dapat CV lagi. Dapat yang namanya dari Bapak sertifikat. Nanti akan terbit biasanya hari Rabu atau Kamis. Mangga silakan. Atau Bapak yang nanya ini ya? Oh, Wulan mau nanya? Ayo. Ada yang mau bertanya? Jangan takut untuk bertanya ya. Come on. Dapat nilai plus nih yang dapat nanya nih ke Bapak. Ayo. Ya, kepada Ananda atau Bapak Ibu. Silahkan jangan malu untuk bertanya. Silahkan yang mau ngetik juga ya. Ayo. Ayo, come on. Ada yang mau bertanya? Halo. Ayo, yang dari Playred, silakan. Ayo, ada yang mau bertanya? Apapun itu ya, di luar dari CV tentang seputaran, tentang pekerjaan, dan lain sebagainya, mangga silakan. Ayo. Atau Bapak coba bertanya ya, jika tidak ada yang bertanya ini ya. Bapak hitung aja deh ya, dari 3 sampai 1 ya. Oke. 3, 2, 1. Selesai. Oke, kalau begitu Bapak akan bertanya saja deh ya sama 11 TB3 sama yang namanya Wulan 10 TB2 ya. Ada Wulan? Wulan bisa di on mic kan? Silakan Wulan. Kenapa? Oke, Wulan, Bapak mau nanya nih ya. Kan tadi Bapak sudah nyampaikan di CV itu ada informasi apa saja sih yang harus kita sampaikan dan harus kita tulis di CV ya. Bapak minta 3 informasi aja deh yang paling penting, Wulan. Apa saja sih yang informasi yang harus ada di CV? Silakan untuk Wulan. Oke, silakan Wulan. Iya, mana Ananda Wulan? Ayo Wulan, silakan Wulan. Bentar. Ya, sok Wulan. Apa aja Wulan? Nggak perlu takut. Ada di full nama. Nama. Full name. Email. Satu lagi? Email. Itu masuk situ. Kontak skill. Apa? Skill. Sama background education. Background education. Oke, selamat Wulan. Oke, terima kasih Wulan. Oke, terima kasih ya sudah cukup paham
CV, Bapak harap CV itu tidak perlu panjang-panjang, cukup 1 lembar, tapi di sana diwakili, ini kesimpulan yang kita bahas hari ini, CV itu hanya cukup 1 lembar saja. Kemungkinan minggu depan kita akan bahas tentang yang namanya literasi digital untuk ini ya, apa namanya itu, untuk portofolio digital ya. Nanti kita akan bahas portofolio digital itu seperti apa, kita akan menyimpan seperti apa. Hari itu penting banget untuk background kita sebagai orang tata busana juga nanti, atau juga orang perhotelan. Nanti kalian simak lagi saja pertemuan ke depannya. Oke, Bapak simpulkan pertemuan saat ini bahwa yang namanya CV adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan kita. Guna untuk apa? Untuk melamar pekerjaan. Dan dari CV tersebut adalah jembatan kita agar kita bisa dipanggil untuk melakukan tes selanjutnya dan malahan bisa diterima kerja. Begitu saja, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak kembalikan kepada Ibu Anggita dan juga Ibu Ai. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Rio yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih juga kepada Ananda yang tadi telah menjawab pertanyaan dari Pak Rio. Jadi mungkin bisa sedikit saya simpulkan dari materi kali ini bahwa CV yang tepat dapat membuka peluang kita untuk bekerja atau diterima sesuai dengan apa yang kita inginkan, pekerjaan yang kita inginkan. Cukup sekian mungkin dari saya. Terima kasih dan saya kembalikan kepada host, kepada Ibu Ai. Mangga Bu. Ya. Terima kasih kepada Bu Anggita sama Pak Rio. Alhamdulillah pertemuan hari ini kita bisa bersama-sama menambah ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga dapat diaplikasikan dan dapat bermanfaat gitu ya untuk kedepannya untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup acaranya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya. Bapak mau bikin ini. Ya, udah di-share Pak. Udah di-share di chat. Jangan lupa absen ya. Kalian isi ya, Neng. Biar dapat CV. CV mulu lagi. Biar dapat ini apa sertifikat lumayan ya. Gratis loh. Walaupun cuman berapa menit ini? Cuman 30 menit ya. Alhamdulillah. Ya nanti akan ada pertemuan lagi ya jam 1. Bapak harap kalian ikutan ya. Membuat soal ataupun juga pertanyaan-pertanyaan melalui Zoom. Dari Zoom lagi. Dari Google Form. Bagi kalian yang ingin bisa Google Form, ya, ikutin. Nanti Bapak kasih linknya. Oke? Yang ikutan, wayahna dapat lagi sertifikat dari Bapak. Oke? Seru ya? Sampai ketemu jam 1 semuanya ya. Hatur nuhun semuanya. Sampai ketemu lagi jam 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.